Halo, selamat pagi, dengan siapa ini? Ya, saya Nilam. Siapa namanya, Mbak? Mbak Nilam. Oh, Nilam, oke. Silakan, Mbak Nilam, ceritanya seperti apa? Silakan, langsung. Dulu kan itu di depan rumah tante itu ada lapangan. Nah, lapangannya tuh disekat sama kayak tembok. Di belakang tembok kan itu makam. Terus tuh di sebelah, di depan persis depan tapi tuh agak geser ke kiri itu ada rumah kosong yang memang udah lama nggak dihuni. Terus tuh sebenarnya tuh udah roboh gitu, Mas. Nah, orang-orang bilang di rumah situ memang angker, soalnya banyak yang kenal dia tuh itu banyak mbak-mbak gitu, ada mbak-mbak yang di situ. Terus dulu pas pas saya masih SMP kelas 8 kayaknya. Itu kan saya sama kakak saya kan sering tidur di rumah tante. Soalnya kan nemenin tante gitu. Itu setiap sekitar jam 12-an ke atas tuh mesti ada yang ngetok-ngetok dari luar gitu pintunya, dan itu tuh sering banget kayak gitu. Oke, berarti kasusnya hampir mirip kayak Nanda tadi ya, ada yang ngetok-ngetok ya? Iya, jadi terus ada yang ngomong assalamualaikum juga gitu. Tapi pas dicek di luar itu nggak ada. Kalau kedengarnya suaranya perempuan atau laki-laki ya? Samar-samar. Samar ya, oke. Cewek. Tetangga cewek. Terus itu kan malam, Mas, sekitar jam 12-an gitu. Nah, pas itu tuh bentar. Itu tuh terus itu tuh kejadiannya berturut-turut di rumah. Dan selain ada yang ketok-ketok, kemarin pas barusan beberapa minggu yang lalu kan mama telepon di rumah tante itu sore hari. Mama tuh kaget soalnya yang angkat suaranya kakek-kakek, padahal di situ nggak ada kakek-kakek, Mas. Soalnya di situ kan yang tinggal eyang, tante, terus sama sepupu 2. Terus adik tuh juga pernah cerita, adik yang cowok, sepupu yang cowok. Jadi di rumah pas itu sore hari di rumah sendirian. Terus pas dia tuh lagi tidur kan, ada suara kayak jalan, tapi jalannya tuh kayak gedruk-gedruk gitu loh, jadi tuh keras banget gitu. Terus adik kan keluar, diikutin sejak kakinya, lalu tuh nggak ada yang jalan gitu kan, kirain mamanya udah pulang. Terus tante tuh juga malam-malam jam 1 malam tuh tante dengar ada yang kayak mandi di kamar mandi gitu. Nah paginya tante tanya sama anak-anaknya, kemarin yang mandi jam 1 siapa gitu. Terus ada bilang nggak ada. Terus kan tante juga tanya, yang di kamar mandi nggak pas jam 1. Nah kan posisi yang tidurnya sama adik yang sepupu cewek, tapi bilangnya enggak, yang pas itu tidur kayak gitu. Dan memang rumah itu tuh sering banget rumah ada suara-suara yang ketok-ketok kayak gitu terus, Mas. Itu turut-turut. Terakhir kapan nih ada suara ketokan seperti itu? Itu sering, sampai sekarang pun juga. Dan dulu sebelum itu di depan rumah memang banyak orang yang ngelihat. Di depan rumahnya tante tuh banyak juga penghuni harusnya itu, Mas. Pernah nggak sih cerita sama tetangga di sebelah gitu yang masalah ketok-ketok pintu? Enggak. Sama sekali enggak ya? Yang dengar bukan orang rumah juga, tapi orang yang tidur di sana pun juga dengerin. Orang yang tidur di? Orang yang tidur di rumah tante, bukan. Oh, terus tante juga pernah lihat orang di dalam kamar mandi. Gede itu katanya. Terus di situ tuh nggak ada orang. Oke, kalau kita ngomongin soal rumah ini, berarti dulu tante beli rumah ini dibangun dari awal atau beli dari orang? Dari awal. Bangun dari awal ya? Ya.
Iya mas. Awal-awal dulu pas menempatin bagaimana? Gimana mas? Awal menempatin rumah itu ada gangguan juga nggak? Itu udah dari dulu emang kayak gitu, udah dari awal. Emang udah dari awal bangunan itu udah memang sering diganggu-ganggu kayak gitu mas. Berarti tante udah terbiasa ya dengan kata lain seperti itu ya? Udah, ya yang ada di situ udah semuanya udah itu terbiasa. Bukan keluarganya tante aja, setiap orang hidup di situ pun juga udah terbiasa sama hal yang kayak gitu. Berarti setiap orang yang datang ke sana akan bisa melihat penampakan gitu ya atau gimana? Lebih ke kayak dengar-dengar suara-suara kayak gitu. Oke, terus ceritanya seperti apa lagi? Kita mau dengerin. Oh, ya, pokoknya tuh di sana yang paling sering kayak suara-suara gitu, sering kayak bertamu, tapi tuh di atas jam 11-an malam gitu mas. Itu sering banget. Iya, terus sepatunya juga digeser-geser gitu. Alat-alatnya tuh juga katanya tuh sering pindah-pindah gitu, terus nanti ketemu lagi gitu. Itu berapa kamar sih di rumah? Ada 3 kamar ya. Yang biasa sering banget di kamar mana ya? Yang sering gedor-gedor? Semuanya ya. Semuanya hampir ya? Iya, hampir semuanya. Kalau yang terakhir barusan gitu ada gangguan nggak waktu selama malam ya, ini? Yang terakhir itu yang kakek itu, mama telepon terus yang angkat kakek. Terus kan mama tanya, itu di rumah ada siapa? Kok tadi di telepon yang angkat kakek. Terus tuh tante bingung, lu di rumah tuh nggak ada siapa-siapa, nggak ada saat telepon juga, emang kayak gitu. Tante jawabnya kayak gitu. Itu teleponnya berarti telepon ke handphone atau telepon ke rumah? Telepon rumah. Telepon rumah? Iya. Tapi telepon rumah nggak berdering ya? Enggak. Oke, Maya, ada lagi yang mau diceritain? Ini kebenaran karena Mas Bonya nggak ada, kita nggak bisa tanggapin terlalu banyak ya, Maya. Mbak Nilam atau Mbak Maya tadi ya? Bisa, dua-duanya bisa. Bisa sih dua-duanya ya. Ya, pokoknya saya nggak akan tanggapin, cuman saya hanya bertanya aja beberapa hal yang mungkin di rumah itu kaitannya. Saya masih penasaran, mungkin tetangga-tetangga yang lain gitu, ada juga nggak yang ngalamin gitu? Nggak ada yang cerita juga? Jadi kalau tetangga ngerasainnya bukan di rumahnya tante, tapi itu di depan rumahnya tante yang kosong itu memang udah terkenal banget, udah banyak banget yang emang tahu di situ ada penghuninya gitu. Padahal itu ada kosong. Oh, berarti ada rumah kosong di daerah situ ya? Di depan rumah tante tuh persis ada rumah kosong. Jadi dulu kan pernah ada acara sampai malam di rumah tante kan. Terus saudara yang mas itu kan, itu tuh malam-malam pas mau ngendarain, dia juga ngeliat ada mbak-mbak yang duduk, katanya rambutnya tuh panjang, terus pakai baju putih gitu. Kelihatan duduk di depan rumah atau di dalam rumah? Di depan rumah. Jadi kan kayak di teras gitu ya? Iya, jadi rumahnya itu dilihat dari rumahnya tante bisa. Lanjut, setelah kejadian itu baru ada hal-hal yang aneh di rumah tante gitu atau gimana? Iya. Itu yang pokoknya suara-suara itu tuh dengernya setelah om meninggal. Jadi setelah om meninggal kan memang saya dengan kakak saya lebih tante sama adik-adik saya. Nah, setelah itu banyak banget yang memang suara-suara kayak ganggu-ganggu gitu malam-malam. Cuman pas itu yang dengerin saya sama kakak saya, soalnya yang lain sudah pada tidur.
Kalau yang kamu dengar seperti apa suaranya? Yang gangguan itu? Itu ketuk pintu. Ketuk pintunya tuh terusan gitu. Terus kan dilihat toh di luar, kita kan keluar. Gak ada orang, terus kita masuk lagi. Ketuk pintu lagi, kayak gitu bos. Pernah nggak ditungguin gitu? Ditungguin gimana maksudnya? Ditungguin di sebelah pintu? Nggak berani. Nggak berani. Nggak berani ya? Kita nunggunya di depan TV. Jadi posisinya kan ruang keluarga. Terus dari situ bisa kelihatan langsung ruang tamu. Terus ruang tamunya tuh ada jendela, terus jendela korden gitu kan. Terus kodenya tuh agak dibuka sedikit. Dan kita tuh datingnya dari ruang keluarga itu. Jadi kita ngeliatin terus. Dan pas ngeliatin tuh memang terus dengar terus ada suara ketok-ketok. Terus kan saya kira yang dia sama saya. Kan saya tanya sama kakak loh. Ternyata kakak juga dengerin. Kamar depan yang nempatin siapa? Adik. Oh, adik ya? Di kamar depan itu sering ada cewek. Adik juga sering ngeliat. Ketuk-ketuk di jendela kamar adik. Jadi itu aja mas. Oke. Terus ini gimana mas? Oke. Karena saya nggak ada Mas Bu, berarti nggak ada tanggapan dan juga mungkin nggak ada juga yang bisa dikomentarin ya. Jadi saya hanya cuman dengerin cerita dari Maya aja. 2 minggu lagi ya, berarti nanti kita on air official di bulan Januari tahun 2016. Itu kalau nggak salah tanggal 7. Mudah-mudahan nanti Mas Bu bisa ada. Jadi bisa ada tanggapan dari narasumber kita ya. Jadi nanti kalau Mas punya aja, saya nanti on air lagi ya. Oke, kita tungguin teleponnya Maya ya. Oke, terima kasih udah cerita dengan kita Maya di Nightmare on the Armada FM ya. Salam buat keluarga. Mudah-mudahan gak ada masalah ya malam ini. Makasih Mas. Oke, sama-sama Maya. Terima kasih, selamat pagi.